Memang ini masih perlu dibuka jelas gitu. Pertama kan mau kita ini soal data. Pemerintah kita nggak pernah terang benderang menyebutkan soal data. Berapa jumlah guru kita? Berapa yang jumlah guru pegawai ASN? Dari ASN itu berapa yang sudah sertifikasi? Begitupun dengan honorer. Problem kita di situ, di data. Jadi kalau datanya clear sebetulnya, maka 2025 itu sangat memungkinkan itu ada kenaikan 2 juta, katakanlah dari 1,5 juta awalnya itu menjadi 3,5 juta, bukan dari 1,5 menjadi 2 juta gitu. Mampukah fiskal kita? Saya kira mampu kalau untuk menghitung kebutuhan gaji guru dengan tidak melewati persentase 30%. Dengan maksimal 30% itu mestinya bisa di cover sampai 5 juta bahkan per bulan. Kita dengan Visi Educare, tempat kita membahas berbagai isu pendidikan secara kritis dan mendalam bersama saya Adi Irawan, dan saya pagi ini didampingi oleh Mas Bambang Wisudo. Selamat pagi Mas Bambang. Pagi. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu istimewa, ini teman lama saya dan Mas Bambang di dunia per-NGO-an ya, Bung Roy Salam. Selamat pagi Bung Roy. Ya, halo, selamat pagi Mas Ali. Mas Bambang, selamat pagi. Apa kabar Bung Roy? Alhamdulillah, sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa aja Bung Roy? Sebenarnya sih kesibukannya lebih ke ini, asistensi teman-teman NGO dan juga Pemda untuk reformasi tata kelola ya, anggaran berbasis ekologis gitu. Jadi banyakkan banyakkan di sektor perubahan iklim. Oke, keren. Bung Roy Salam ini adalah ahli anggaran kita. Dia kepakarannya saya kira udah sudah bukan cuma menasional tapi juga mendunia gitu ya. Bung Roy ini dulu aktivis Fitra, sekarang direktur IBC, pernah jadi direktur IBC ya. Benar. Indonesia Budget Center. Pokoknya urusan anggaran lah Pak Roy ahlinya. Nah, itu sebabnya Bung Roy kita undang di Visi Educare untuk membahas ini Bung Roy terkait dengan kenaikan gaji guru gitu yang sebelumnya dijanjikan oleh tim kampanye nasionalnya Pak Prabowo, lalu kemudian Pak Prabowo juga pidato bahwa akan menambah gaji guru 2 jutaan baik ASN maupun swasta. Walaupun 2 hari lalu ada klarifikasi dari kantor komunikasi Presiden yang pada intinya itu membuat guru-guru merasa kena prank. Karena ya sebenarnya tidak ada kenaikan apapun gitu ya. Karena yang disebutkan oleh Presiden itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Misalnya soal tambahan gaji 2 juta ya ketika guru dapat tunjangan sertifikasi ya otomatis akan dapat. Jadi guru-guru merasa kena prank. Nah, kami ingin banyak bertanya ke Bung Roy terkait dengan penganggaran. Apakah kemudian sebenarnya apakah dengan jumlah APBN kita hal mustahil enggak? Apakah bisa direalisasikan sebenarnya kenaikan atau tambahan gaji guru 2 juta ini baik itu untuk ASN maupun non ASN? Ya baik Mas Ade. Jadi sebetulnya kalau bicara anggaran itu ya, kalau itu dioptimalkan seharusnya bisa cukup gitu ya. Karena dari anggaran yang sekarang saja yang disebut sebagai kenaikan dari menjadi 81 triliun itu baru kira-kira mengcover 11 atau 12% ya dari total belanja pendidikan. Nah, memang ini jadi problematik memang ketika diksi tentang gaji itu tidak diterangkan secara terang benderang gitu ya. Apa saja bagian-bagian daripada
diksi ya, yang dipakai sebenarnya diksi kesejahteraan guru gitu. Ya. Nah, kesejahteraan itu apa saja sebetulnya kan yang sudah ada selama ini kan bagi guru PNS itu kan gaji. Ya. Gaji itu bagian dari penganggaran yang rutin bagi negara gitu di APBN gitu. Setelah itu baru kemudian menghitung honor-honor. Jadi memang yang dahulukan selalu gaji dulu gitu, baru honor. Nah, secara kapasitas fiskal sebetulnya itu tadi mampu. Cuman kan memang pertama ada ini ya. Menurut saya sih memang ada satu hal yang harus dibuka dulu layarnya gitu loh. Pertama, bagaimana dia mau menaikkan gaji gaji pendidik itu, sementara apa namanya definisi tentang anggaran pendidikan sendiri kan di luar gaji guru gitu ya. 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 Nah, Di definisi yang baru termasuk gaji pendidik, Roy, setelah digugat di MK ya? setelah direvisi dia kembali ya masuk gaji guru. Nah, Termasuk gaji guru. Oke, baik. Nah, saya ralat kalau begitu. Nah, sekarang artinya konsentrasi kita berarti di anggaran pendidikan, gitu ya. Nah, anggaran pendidikan kita saat ini mencapai 727 triliun untuk 2025 ya sudah ditetapkan. 20% dari total belanja negara. Nah, tantangannya di 2025 adalah ada beban baru anggaran pendidikan itu, yaitu makan bergizi. Itu yang tentu kalau lihat anggaran 2025 itu sekitar 59 triliun dialokasikan kepada BGN ya, Badan Gizi Nasional. Nah, problemnya di situ. Anggaran pendidikan kita sudah digunakan untuk kebutuhan yang baru gitu ya. Sementara kebutuhan yang awal-awalnya itu ya kaitan dengan kesejahteraan guru belum terpenuhi, sudah nambah beban baru gitu. Nah, itu yang jadi soalnya gitu. Kalau kita bicara tentang cukup nggak belanja pendidikan atau anggaran pendidikan untuk menaikkan gaji guru ASN maupun non ASN, cukup. Karena kalau kita hitung sekarang dengan rata-rata misalnya 5 juta ya, bukan 2 juta loh ya, 5 juta saja itu totalnya sekitar 200 dalam setahun, dalam 13 bulan, ini 13 bulan itu sekitar 220 sekian triliun. Artinya itu sekitar 29% dari 724 miliar, 24 triliun. Cukup sebenarnya ya. Cukup. Bahkan sampai 5 juta, bukan cuma 2 juta. Bahkan itu 5 juta, apalagi kalau hanya 2 juta. Gitu. Jadi lagi-lagi memang ini soal satu memang soal politik anggaran gitu ya, komitmennya gitu. Mestinya memang dihitung dulu sedari awal gitu ya. Apa saja sih komponen anggaran pendidikan kita selama ini gitu, bebannya seperti apa. Sebelum memasukkan anggaran makan bergizi kan harus dihitung dulu nih. Sebelum apakah ada kebutuhan kesejahteraan guru yang belum terakomodir, ya. Baru kemudian sebelum kita menghitung kebutuhan baru yang makan bergizi tadi. Ya. Nah, karena mungkin lupa dihitung gitu ya. Nah, sehingga kemudian ini diksinya jadi apa? Diksinya jadi multitafsir gitu. Ya kan? Kenaikan gaji guru ASN 1 kali gaji pokok dan non ASN 2 juta gitu ya. Nah, itu kan ternyata hanya 500.000 untuk non ASN tambahan. Untuk non ASN. Nah, memang ini masih perlu Mas Bung Ade. Jadi masih perlu memang dibuka jelas gitu. Pertama kan mau kita ini soal data. Pemerintah kita nggak pernah terang benderang menyebutkan soal data. Berapa jumlah guru kita? Berapa yang jumlah guru pegawai ASN? Dari ASN itu berapa yang sudah sertifikasi sampai tahun 2023 atau 2024? Berapa yang sudah akan 2025? Begitupun dengan honorer. Nah, problem kita di situ, di data. Jadi saya ingat itu waktu zaman awal Pak Jokowi itu ya,
itu kan sempat dihembuskan apa namanya waktu itu juga apa Menteri Pendidikan Pak Anies ya kan sempat dihembuskan isu aneh-aneh lah gitu. Kan ini soal data sebetulnya. Waktu itu perhitungan yang simpang siur. Jadi kalau datanya clear sebetulnya maka 2025 itu sangat memungkinkan itu ada kenaikan apa 2 juta katakanlah dari 1,5 juta awalnya itu menjadi 3,5 juta. Jadi bukan dari 1,5 menjadi 2 juta gitu. Nah, itu gitu kalau pertanyaannya tadi Ya, kalau mampukah fiskal kita saya kira mampu kalau untuk menghitung kebutuhan gaji guru dengan tidak melewati persentase 30%. Ya, karena kan di undang-undang apa namanya misalnya tentang hubungan keuangan pusat daerah itu ya maksimal 30% itu belanja pegawai itu dianggarkan dalam anggaran ya daerah gitu. Nah, kalau dengan batasan itu maka dengan maksimal 30% itu mestinya bisa di-cover sampai 5 juta bahkan per bulan ya. Udah. Kalau yang hitungan saya ya itu justru nggak mungkin, tapi seperti dikatakan Bung Roy tadi ya, memang sekarang ini masih ada kekaburan nih soal APBN ya, itu meskipun dokumennya resmi tapi kan tidak sepenuhnya bisa diakses publik ya, dan yang dijelaskan itu sepotong-sepotong, kita nggak tahu persis misalnya antara gaji guru, alokasi untuk gaji guru dan kesejahteraan ya, itu kalau yang dikemukakan oleh ini pemerintah itu kenaikan untuk kesejahteraan guru kan sekitar 16 triliun. 16 triliun kemudian menjadi sekitar 81 triliun atau 83 triliun. Jadi kenaikannya cuma 16 triliun karena yang tadi yang 70 berapa triliun tadi itu kan untuk kesejahteraan, tambahan kesejahteraan ini termasuk untuk saya kira termasuk untuk tunjangan profesi ya yang selama ini sudah diberikan, dan tahun 2025 itu ada tambahan yang disertifikasi itu sebanyak 600.000 guru dan itu kebanyakan memang non ASN, jadinya itu tambahnya langsung mereka akan mendapat 2 juta ya. Nah itu saja udah mengambil porsi gede banget tuh dari yang 81 juta. Jadi kalau cuma 16 triliun memang nggak cukup kalau memenuhi janji 13 kali 2 juta kali sekitar 3 juta guru, itu hitungan saya hampir sekitar 80 triliun. Jadi memang kalau ditambahkan itu berarti harus sekitar 2 kali lipat anggaran kesejahteraan guru yang dialokasikan. Nah, itu tambahan 78 triliun mau dari mana? Apa mau utang ke Cina atau Amerika? Soal makan siang gratis saja masih kita tanda tanya kan, anggarannya 71 triliun di APBN, tapi yang selama ini dibicarakan termasuk oleh tim sukses ya, itu anggaran makan bergizi gratis saja sekitar 400 sampai 460 triliun. Nah, apakah bisa program pemerintah yang termasuk diunggulkan ini dibiayai oleh non APBN? Kalau bisa jadi ruwet kan penganggaran kita. Itu menurut saya persoalannya jadi memang nggak mungkin kalau tapi pertama-tama memang kita harus minta klarifikasi dulu dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Pendidikan soal anggaran untuk guru, anggaran untuk pendidikan ini seperti apa sih? Tadi kan sebenarnya Roy sudah katakan mestinya bisa ya. Karena kalau bicara soal anggaran kan bicara politik dan bicara prioritas ya kan. Mana yang akan diprioritaskan itu yang akan diberikan alokasi. Nah, mestinya kalau pemerintah memprioritaskan pendidikan, dia akan memulai dengan memprioritaskan guru. Nah, cuma ini salah satu masalahnya adalah di definisi di nomenklatur anggaran pendidikannya juga agak rumit ya. Ini anggaran makan bergizi juga masuk di anggaran pendidikan. Sebagian masuk di situ. Iya. Kalau dari sisi aturan, apakah boleh
anggaran makanan bergizi ini masuk di anggaran pendidikan Pak Roy, sebelum nanti kita akan nyambung lagi ke guru, karena ini kan menghabiskan antara lain juga alokasi yang mestinya dipakai untuk kepentingan kesejahteraan guru. Ya, jadi itu tadi memang apa namanya di awal guru berjuang untuk meningkatkan kesejahteraannya gitu ya, untuk meningkatkan kesejahteraannya lewat pendanaan pendidikan. Nah, di tengah-tengah itu muncullah apa namanya ide pemerintahan baru untuk menaikkan gaji, menyebutkan sebagai menaikkan gaji gitu ya. Nah, sementara definisi gaji tunjangan itu berbeda dalam terminologi keuangan gitu ya. Di samping beda terminologinya juga beda beda penempatan alokasinya gitu. Jadi apa namanya itu yang tidak clear gitu. Nah, di sisi lain muncul kebutuhan-kebutuhan baru tadi gitu yang mana coba di bagi saya sih sebetulnya belum clear secara konstitusionalnya gitu ya tentang makan bergizi ini. Bahwa kecerdasan itu berkorelasi dengan gizi ya gitu. Tapi apakah itu harus diambil dari anggaran pendidikan atau dia harus kenapa nggak diambil dari anggaran yang lain, misalnya anggaran ketahanan pangan, anggaran kesehatan, tapi mungkin kesehatan gizi ya, bukan pengobatan. Nah, di sini yang kita lihat masih rancu gitu ya, bahwa itu tadi tidak ada yang menolak bahwa makan bergizi itu berkorelasi dengan kecerdasan, dan kecerdasan kemudian itu akan berkorelasi dengan skor atau nilai nilai PISA Indonesia di tingkat global gitu ya. Nah, tapi kan itu juga tidak menjamin, maksudnya gini, ini kan selain problem itu kan kita juga problem akses yang masih terbatas macam-macam lah, ya kan. Nah, program guru yang belum sejahtera gitu. Nah, itu kan juga menjadi faktor yang prioritas yang harus ditangani. Nah, pertanyaan saya itu di awal ketika muncul ide ini adalah, ini kenapa diambilkan dari apa dasar konstitusionalnya? Sebab di dalam penyebutan definisi konstitusionalnya kan adalah anggaran pendidikan itu digunakan untuk pelayanan pendidikan. Jadi penyelenggaraan pelayanan. Nah, kata pelayanan saja itu tidak mengandung unsur makanan di situ. Itu. Dia bicara tentang bagaimana ada proses belajar mengajar. Dia bicara tentang penyediaan guru, dia bicara infrastruktur pendidikan, dia bicara tentang penyediaan buku pengajaran yang itu harusnya gratis gitu. Nah, sampai saat ini kan kita belum gratis pendidikan kita. Gitu. Belum gratis. Ya kan? Nah, lalu kita memunculkan beban baru di anggaran pendidikan. Gitu. Jadi bukan soal menolak makan bergizinya, tapi sumber pendanaannya ini kenapa harus apakah sudah padankan dengan konstitusional anggaran pendidikan, karena dia mandatory spending yang itu memang clear, dia punya definisi. Kita sudah uji ya berapa kali juga itu ujian konstitusional tentang ini. Dan saya ingat tahun lalu atau awal tahun lalu itu memang sempat ada yang menguji tentang meminta pendapat MK, dan ini masih tanda tanya sebetulnya, apakah makan bergizi ini sebetulnya masuk tidak dalam komponen penyelenggaraan pendidikan. Itu barangkali Mas Ade sebenarnya ke situ. Kenapa ini harus masuk diambil dari anggaran pendidikan? Kenapa tidak diambil dari belanja yang lain gitu? Ya, kaitan dengan ketahanan pangan, kemudian atau misalnya makan bergizi itu sebenarnya ada di anggaran Kementerian Kesehatan tuh, yang bayi balita gitu ya. Nah, untuk anak sekolah mungkin ya
kita punya anggaran ketahanan pangan. Dan pada akhirnya kemudian ini ya gini, kritikal isu yang dibangunkan adalah salah satu juga adalah distribusi anggaran pendidikan itu malah tersebar ke sejumlah kementerian gitu. Termasuk desa. Iya, ke banyak kementerian. Nah, sementara kementerian yang menyelenggarakan pendidikan sendiri anggarannya kok kecil gitu. 15% cuma Kementerian Iya. Pendidikan itu. Sekarang saja Mas Bambang, Mas Ade, untuk 2025 sebelum dimekarkan kementerian ini, total anggarannya kan mencapai 90 sekian triliun ya. Ya. Itu untuk 98 triliun di tahun ini 2024. Tahun 2025 ketika dimekarkan menjadi 3 kementerian itu total anggarannya turun 5 triliun. Ya. Menjadi 93,6 triliun. Nah, artinya kan dengan tambahan tadi ini kan contoh saja bahwa beban anggaran Kementeriannya itu dia ditambah, mengurangi beban anggarannya malah turun. Ya, malah turun Mas. Jadi Jadi 3 kementerian tapi anggarannya turun. anggarannya turun. Jadi Ini hal yang menurut saya masih perlu perlu diuji sebetulnya tentang tentang anggaran mandatory spending pendidikan ini Mas, agar gimana ini bisa diatur secara efektif mungkin gitu. Dan pemerintah juga harus jelas mengatakan bahwa anggaran pendidikan itu harus dikelola oleh di luar kementerian sektor utamanya gitu ya, atau juga itu tadi melibatkan sektor utama tadi. Nah, itu yang jadi ini Mas Ade. Jadi di tahun 2025 itu selain makan bergizi juga itu ada ya memang ada infrastruktur. Jadi ke depan itu 2025 memang anggaran pembangunan sekolah-sekolah itu tidak lagi dikerjakan daerah. Karena DAK fisik untuk lingkungan itu dipangkas habis dan itu malah dinaikkan, jadi makin terpusat sekarang. Jadi tidak ada lagi desentralisasi, makin mengecil. Karena itu makin terpusat. Itu juga saya kira jadi penting. Kenapa? Kita lihat dari potret anggaran pendidikan di Kementerian PU. Anggarannya naik ya 17 triliun. Ya, dari 3 triliun menjadi 20 sekian triliun. Nah, kenaikan ini dari mana? Kenaikan ini dari menghapus DAK fisik untuk yang di daerah. Gitu. Artinya Pak, kalau DAK kan berarti desentralisasi. Ya, kalau dikelola kementerian kan berarti terpusat. Artinya dia semakin terpusat itu. Ini barangkali jadi juga perhatian bahwa ya soal efektivitas ya. Kita tahu pusat ini kan sebetulnya jangkauannya itu ke daerah sangat sulit. Yang diperlukan adalah komunikasi dan pembinaan yang efektif gitu. Tidak mencabut. Ya, ini malah dicabut gitu. Bung Roy, kembali soal kenaikan gaji guru. Sebenarnya kalau mau saya coba agak ringkas, bukan masalah uang, tapi masalahnya ada di komitmen ya. Karena uang walaupun terbatas, kalau punya prioritas, mestinya masih bisa. Tapi karena ada komitmen, semuanya campur baur, campur aduk, yang pada akhirnya bikin juga pusing. Apalagi kemudian definisi anggaran pendidikan yang berubah, ngacak di mana-mana begitu, Bung Roy. Iya, betul. Saya ambil contoh sederhana supaya ilustrasinya. Anggaran pendidikan kita memang ini menarik sebetulnya bagi ini ya, bahwa cukup anggaran pendidikan untuk kesejahteraan guru? Sangat cukup, Mas. Kenapa? Karena mandatory spending pendidikan itu dia mengikuti tren belanja pendidikan, tren belanja negara. 2025 anggaran pendidikan itu naik ya 59 triliun dibanding 2024. Bayangkan anggaran 59 triliun itu kan dia bisa menambah berapa ratus triliun berapa juta untuk kesejahteraan guru. Tapi kan kenaikannya dipakai untuk badan gizi nasional. Kan ini jadi disitulah problemnya gue bilang. Anggaran pendidikan kita itu meningkat setiap tahun, tetapi justru bukan dipakai meningkatkan kesejahteraan guru, dipakai kebutuhan yang lain. Ambil contoh lagi, Mas Ade. Tahun 2024 ini anggaran pendidikan itu didistribusikan, ada kementerian-kementerian yang dialokasikan. Misalnya anggaran untuk kepolisian ya, anggaran untuk BIN, anggaran untuk kejaksaan. 2025
itu dihapus. Kejaksaan tidak lagi tidak disebutkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan, ada anggaran pendidikan di situ, BIN juga begitu. Jadi ini mau pemerintah aja untuk menambah-nambah alokasi baru tak sebelum memenuhi kewajiban utamanya gitu. Nah, ini yang saya maksud sebagai politik anggaran kita, politik anggaran pendidikan kita itu tidak dihitung secara benar gitu loh. Untuk apa ini anggaran ini yang naik setiap tahun ini? Malah yang kita lihat pemerintah itu seringkali kita sebut ya, kita terbebani dengan 20, malah pemerintah mau mencabut gitu loh. Ya kan? Ada wacana bahwa 20% anggaran pendidikan itu tidak dihitung dari belanja negara, tapi dihitung dari pendapatan. Artinya kan ini berkurang anggaran pendidikan. Ya. Gitu. Jadi itu harus dilihat ya, bahwa maka diksi tentang kenaikan menurut saya itu diksi politik gitu loh. Iya. Itu bukan diksi, ya bukan dihitung secara ideal. Itu hanya istilahnya itu kebutuhan politik saja gitu. Iya. Tapi belum Tapi Bung Roy, andai kata komitmennya jadi diwujudkan ya, kenaikan gaji 13 kali 2 juta kali 3 juta guru ini diwujudkan ya, andai kan komitmennya ada itu. Peluang untuk mengubah APBN masih ada enggak? Kan ini APBN-nya udah ditetapkan jadi undang-undang, dan biasanya kalau revisi APBN kan di akhir-akhir tahun ya. Jadi tahun 2025 apakah memang udah tertutup kemungkinan dan itu bisa dibicarakan di anggaran 2026 atau masih ada peluang? Jadi ini soal supaya teman-teman guru nggak kembali mimpi-mimpi lagi lalu dikecewakan lagi. Ya, Mas. Jadi tadi kalau kita lihat 2 juta misalnya ya, diwujudkan 2 juta, kita kali menjadi 3 juta atau data yang saya lihat itu ada 2,9 juta guru se-Indonesia gitu ya. Kita kalikan saja 2 juta dikali 13 bulan dengan gaji 13 gitu ya. Itu total anggarannya 75,4 triliun. Ya. 75,4 triliun itu 10% dari 724 triliun, Mas. Jadi Mas sangat memungkinkan, apalagi itu 2 juta. Kita naikin 3 juta aja masih cukup. Masih cukup. Gitu. Masih cukup. Nah, itu satu. Kedua, soal timing. Apakah ini bisa? Oh, sangat bisa, Mas. Karena setiap pergantian ini kan APBN transisi ya. APBN 2025 itu kan itu sudah ditetapkan, itu di Pak Jokowi. Ya. Ketika ini kan sudah masuk periode Pak Prabowo, tapi perubahan anggaran itu baru terjadi setelah tanggal 1 Januari 2025. Jadi apakah itu memungkinkan? Iya, karena itu sudah trennya. Setiap pergantian pemerintahan baru selalu tuh di awal tahun berikutnya itu ada perubahan APBN. Kenapa bisa sebenarnya ya, Roy? Oh, bisa. Kenapa diubah APBN? Karena nanti kan akan disesuaikan dengan RPJM-nya Pak Prabowo. Sekarang kan belum ada RPJMN, masih disusun. Targetnya itu selesai Januari 2025. RPJMN 2025-2029. Itu kabinet RPJM Pak Prabowo. APBN 2025 akan disinkronkan dengan RPJMN itu. Makanya diskusi yang sekarang ini kan masih sebatas ini ya, semacam menurut saya sih ini kan belum bisa dibuat kebijakan. Ya. Ini masih komitmen aja. Kita akan menaikkan di 2025. Ya. Tapi belum bisa dibuat peraturannya. Kenapa? Karena APBN itu APBN 2025 baru akan berlaku di Januari 2025. Ya. Jadi Bung Roy, kalau guru-guru ini mendesak bersuara lebih keras supaya janji dilaksanakan, masih ada peluang ya. Itu di 2025 ya. Masih, Mas. Politik anggaran masih berjalan di perkiraan saya ya, APBN 2025 itu mungkin sekitar Februari. Karena RPJMN itu akan ditetapkan di Januari, akhir Januari. Maka APBN P 2025 itu akan terjadi di Februari atau mungkin Februari ya. Karena begitu juga dulu awal-awal Pak Jokowi ya 2014 itu juga ada perubahan APBN 2014 itu diubah di Februari 2025. Begitu juga zaman Pak
SBY sebelumnya gitu. Juga ketika APBN diketok di zaman Megawati, ya di zaman dia akan ubah gitu. Disesuaikan dengan RPJMN dia. Jadi apakah memungkinkan? Sangat masih memungkinkan karena ini masih akan dibahas juga dengan karena perubahan APBN kan diubah dengan dibahas dengan DPR. Kalau Roy. tidak kalau tidak lewat paripurna besar, dia melalui kesepakatan badan anggaran. Gitu. Pak Roy, sebagai aktivis juga, apa saran Bung Roy ini agar guru-guru bisa mendapatkan haknya? Karena ini kan dijanjikan ya oleh Pak Prabowo dan timnya gitu ya. Apa saja yang mesti dilakukan oleh guru-guru supaya mereka bisa dapat haknya ini? Ya, ya ini momen politik sudah selesai gitu ya. Termasuk pilkada sebetulnya. Gitu. Karena apa namanya? Sebelum penyoblosan pilkada itu isu ini kan mulai berhembus-hembus gitu. Tujuannya untuk menarik itu ya, menarik apa namanya pemilih guru gitu untuk bisa sejalan dengan visi pemerintahan yang baru gitu. Nah sekarang kan momen itu sudah selesai. Saya berpikir bahwa ya kalau mau ya gugat undang-undang APBN ya, gitu. Undang-undang APBN yang digugat untuk memenuhi kesejahteraan guru. Sebab itu jalur konstitusionalnya menurut saya ya. Jalur politisnya saya kira tetap mendesak kepada Presiden Prabowo karena saat ini kan nanti di Januari RPJMN kan itu akan dibuat dalam Perpres. Nah, APBN itu kan mengikuti RPJMN. Nah, kalau masuk di dalam RPJMN kenaikan itu ya maka pasti dianggarkan di tahun-tahun 2005 dan selanjutnya gitu. Itu dua jalurnya, jalur konstitusionalnya dengan jalur politisnya gitu. Sebab kalau di DPR menurut saya kalau mau audiensi dengan DPR menurut saya DPR kita saya kira masih sama dengan yang saat ini gitu ya. Susah diharapkan untuk bicara ide perubahan karena ternyata memang tidak ada yang namanya oposisi ya dalam definisi Indonesia gitu ya. Ya kita justru ya tidak ada seperti itu. Ya, dan saya kira tetap memang championnya ya kayak presiden. Dan momentumnya masih ada karena RPJMN itu belum masih ada. Iya, masih disusun ya. Siap. Masih disusun. Siap. Jadi ini tergantung teman-teman guru sendiri ya, mau memperjuangkan, mau bersuara atau mau tadi menggugat APBN atau enggak, itu semuanya tergantung guru. Gajinya mau naik 2 juta 13 kali tahun depan, itu bukan semata-mata tergantung dari pemerintah, dari Pak Prabowo dan Gibran, tetapi dari desakan guru-guru sendiri. Desakan guru sendiri. Kalau guru-guru nggak bersuara, nggak menunjukkan kekuatannya dan cuma resah, cuma bisik-bisik, kecewa gitu aja ya nggak ada hasilnya apa-apa ya. Dan selama ini memang suara guru kayaknya agak diabaikan, bukan hanya dalam soal anggaran pendidikan, soal anggaran kesejahteraan guru, tetapi juga secara keseluruhan ya, itu dalam urusan dunia pendidikan pun suara guru sebenarnya diabaikan ya. Jadi diabaikan Mas. Iya betul Mas. Diajak dalam proses pengambilan kebijakan, tapi cuma disuruh jadi operator mengajar di kelas saja. Ya, bahkan perlindungan guru sangat minim ya. Kasus guru honorer yang di Sulawesi Tenggara itu menunjukkan betapa mereka itu tidak mendapatkan perlindungan gitu ya. Kampungnya Pak Roy itu. Iya itu sangat menyedihkan, apalagi misalnya kita kan masih mengalami ini ya Mas ya, apa istilahnya, membayangkan misalnya malah bupatinya yang
yang mendistorsi gurunya gitu ya. Bukan dia mencoba mengayomi membelanya dalam arti mengambil posisi gitu. Justru malah menyudutkan. Dari sini saja kita sudah lihat bahwa pendidikan kita memang guru masih belum seideal yang dibayangkan yang dicantumkan dalam konstitusi gitu ya. Di mana guru itu fungsinya sangat luar biasa. Ya, itu kan mengapa pendidikan itu dibuat mandatory spending ya dibanding kesehatan gitu ya. Karena kesehatan dan juga nggak ada lagi mandatory spending. Karena begitu pentingnya pendidikan itu, ya. Itu tentu tidak hanya jadi guru pendidikan itu kan tentu bicara tentang anak, guru, dua itu. Nah, kalau gurunya nggak sejahtera, bagaimana kemudian mereka bisa mendidik murid-muridnya dengan baik gitu. Itu yang saya kira belum dipenuhi saat ini. Kita menghitung gaji guru itu kayak kita bayangkan, saya begini Mas Adi. Saya bayangkan kenaikan gaji guru itu malah kecil dibandingkan kenaikan staf PPK ya, penyelenggara pemilu gitu. Gue bayangkan itu saya lebih rela gaji guru yang naik ketimbang para penyelenggara pemilu ini yang menurut saya itu gak benar. Gue bayangkan APBN kita habis untuk mendanai itu. Gaji guru sampai 1 juta. Honor PPS saja sehari 1 juta. Bayangkan itu. Iya. Jadi di mana letak bahwa pemerintah memikirkan itu dalam menghitung komponen gaji guru? Nah, justru menurut saya ini mungkin sebagai ini ya. Teman-teman guru perlu ya mendesakkan kepada 3 aktor ini gitu ya. Atau 4 aktor. Pertama menurut saya itu tetap presiden sebagai pimpinan tertinggi ya, kepala negara. Kedua adalah Kementerian Keuangan menyamakan persepsi tentang perhitungan tentang standar gaji guru. Kedua, Bappenas ya, sama kementerian terkait pendidikan. ya. Yang ketiga DPR. Memang ini jadi seringkali begini Mas Adi. Kementerian sektoral seringkali memang susah untuk bersuara. Itu ketika Bappenas sama Kemenkyu tidak memiliki pemikiran yang sama. Karena khawatir anggaran mereka juga nanti akan kepotong. Ya. Gitu. Nah, justru teman-teman guru mesti melihat ini bahwa ini bagian dari proses politik anggaran. Aktor-aktornya ini ada beberapa level. Dan itu saya kira perlu kita mulai berpikir lagi ya bahwa strategi advokasi itu menjadi penting gitu ya. Dan aktor-aktor kunci ini menurut saya penting. Ya, Kemenkyu itu satu, bagaimana menyamakan cara perhitungan standar gaji guru. Menurut saya ini penting teman-teman guru untuk berdiskusi dengan Kemenkyu gitu ya. Karena kalau hanya dengan Kemendiknas, mereka juga ketika mau berhadapan dengan Kemenkyu itu susah untuk menyampaikan keinginan guru gitu. Itu pengalaman ketika mendiskusikan tentang isu tentang anggaran tuh. Ya, ada semacam menurut saya ada semacam jarak antara Kemenkyu dengan dinas sektoralnya, dengan kementerian sektoralnya, dan disitulah kemudian standar itu tidak terpenuhi karena tidak sama antara pemikiran yang ada di Kementerian Teknis dengan Kemenkyu. Ya. Oke, Bung Roy, terima kasih banyak atas pencerahannya. Ini sebenarnya angin segar buat teman-teman guru. Kalau dari penjelasan Roy, problem mendasar bukan soal uang, karena uang sebenarnya ada. Bahkan kalau dinaikkan jadi 3 juta per bulan pun itu hanya mengambil 10% dari total anggaran pendidikan. Nah, kalau tidak punya komitmen ya sebanyak apapun anggaran yang dimiliki ya tambahan tunjangan atau gaji untuk guru yang nggak akan pernah ada. Karena ini Bung Roy men-challenge teman-teman guru untuk memperjuangkan ini masih banyak kesempatan gitu ya, karena bisa ada perubahan nanti di tahun 2025 ini.
Dan Bung Roy pun sudah kasih clue-nya bisa pakai 2 jalur. Jalur hukum dengan menggugat di Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian yang juga penting di jalur politik gitu. Bung Roy sudah sebutkan nih beberapa tempat yang mesti didatangi oleh teman-teman guru ya. Selain Presiden, ada juga Kementerian Keuangan. Sekali lagi Bung Roy kasih highlight yang cukup tebal karena kadang-kadang banyak perbedaan persepsi di Kementerian Keuangan ini dengan kementerian teknis seperti Kementerian Pendidikan. Lalu juga di Bappenas dan Kementerian Pendidikan. Nah, sekarang waktunya guru-guru bukan cuma mengeluh karena prank, sedih gitu ya, tapi coba mengkonsolidasi lagi. Saya kira semua orang pasti akan mendukung karena semua orang tahu bahwa pendidikan itu adalah kunci kemajuan bangsa ini dan kunci di pendidikan adalah guru. Dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh teman-teman guru, konsolidasi lalu kemudian membuat gerakan. Jangan sampai kemudian image bahwa guru sih namanya guru ya pasti akan berterima kasih terus tanpa tanda jasa, kalau dia apa-apain tidak akan melawan. Menurut saya sih ini mesti dilawan gitu karena memperjuangkan nasib guru sama artinya dengan memperjuangkan pendidikan, juga sama artinya dengan memperjuangkan nasib bangsa ini. Bung Roy, terima kasih banyak atas sekali lagi pencerahannya, Mas Bambang. Oke, Mas Ade. Banyak dan teman-teman sahabat pendidikan, sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan sebarkan video ini dan kita jumpa lagi nanti di episode yang lain dan kita juga akan undang Bung Roy Salam lagi. Terima kasih, sampai ketemu.